mewakili Bapak Arya Bima pada kesempatan siang hari ini yang sudah rawuh di tengah-tengah kita semuanya. Baik, dengan cara selanjutnya kita lanjutkan kepada Bapak Suyudi. Ya, mohon izin dulu Bapak. Bagi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, selamat siang, selamat datang. Yang terhormat Bapak Imam Sujadi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari BKPM Pusat, Sugeng Rawuh dan Solo. Jenengan kalau Sugeng Rawuh berkumpul wong Solo. Yang terhormat Kadis DPM PTSP Kabupaten Sukoharjo. Ini napa niki, Pak? DPM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu pintunya Bapak Abdul Haris Widodo. Yang jenengan juga rawuh kula mulai ngomong mereka. Dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh peserta FGD fasilitasi permasalahan perizinan berusaha untuk usaha mikro kecil UMK yang hari ini hadir di Best Fashion. Dalam daftar ada dari Apindo. Selamat datang dari kawan-kawan Apindo. Kemudian dari HIPMI. Ini bolone Pak Balen nih kan. Platformnya Pak Balen. Ini luar biasa, dari tadi saya baca apa toh ICSR, Indonesian Council for Small Business, ICSP. Bagus sekali nih. Kapan berdirinya ini, Mbak? Cukup lama nih? Sudah cukup lama, Pak. Sudah cukup Jadi lama, nih? Kalau dirunut itu ini kan organisasi sosial UMKM nasional di bawah naungan PBB, jadi 58 negara, salah satunya Indonesia. Indonesia masuk ke Indonesia tuh waktu itu Menteri Koperasinya Pak Puspayoga. Kemudian sebagai presidennya Bapak Hermawan Kertajaya. Oh, ahli marketing ya. Iya. Selamat datang ICSP. Juga ada dari Koperasi Ekonomi Kerakyatan Indonesia, entrepreneur, bentuk undang-undang baru ya, sangat terkait dengan penanaman modal di setiap negara ya. Saya belum lama Pak jadi anggota DPR, dan selama jadi anggota DPR itu di Komisi 6 ya. Belum lama, baru 4 periode. Jadi 20 tahun kalau anak sekolah itu orang tahu munggah kelas. Jadi suwe-suwe mergo gurune ganti, pelajaran ganti yo dianggap pinter apa memang dianggap paham, tidak tahu. Tapi intinya saya mengikuti betul perkembangan di dunia mikroekonomi yang sejak 2004 saya jadi anggota DPR. Bidangnya juga koperasi, bidangnya juga perindustrian, bidangnya adalah perdagangan, juga BKPM yang kan pada pembangunan ekonomi, yaitu meliputi ini panjenengan semua mesti paham betul kekurangan modal, juga kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Hambatan tersebut umumnya dialami oleh negara berkembang sebab setiap pembangunan nasional senantiasa bersifat multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumber daya yang cukup besar, baik bersumber dari
dalam maupun dari luar negeri. Itu jelas bahwa persoalan-persoalan ini dipelajari satu-satu, mana yang harus dimitigasi. Yang pertama, Jokowi mencanangkan pembangunan Indonesia sentris dengan melengkapi infrastruktur yang berdaya saing, interkoneksitas trans, tol, kereta api, kemudian tol laut dengan pelabuhan, bandara, kemudian ditambah 35.000 watt dan interkoneksitas telekomunikasi. Ini intinya supaya kawan-kawan di Sukoharjo ini bisa lebih produktif, menjadikan aset-aset di Sukoharjo ini untuk menjadi resources yang produktif. Dengan adanya jalan tol, dengan adanya telekomunikasi, ini sebagian Sukoharjo semua atau Suko Selatan. Oke, cangkep Pak. Masih ada nggak yang rumahnya blank spot sekarang untuk wifi? Karena di sana aku yang nongol di sana produk banget. Oke Pak. Itu pun sudah kita petakan, ada Telkom, ada Telkomsel, ada Inconet, bahkan yang terakhir kita pakai anggaran bakti ya dari Kominfo. Ini supaya produktif, orang mau nonton film Korea terus gitu. Supaya drakor, supaya interkoneksitas ini, supaya placement barang itu supaya lebih cepat. Kemarin saya dapat mete dari Wonogiri, Western Jakarta, Celimping saka Wonogiri. Kemudian durian yang sudah divakum atau didinginkan itu sampai Jakarta, you know? Yang kemarin saya dikirimin bolu saka Delagu, you know? Kemudian mau apa sambal pecel Magelang, mau telur brebes, mau batik tulis lawasan saka Tirtamaya Wonogiri. Saya beli itu karena saya baca ada di sini. Bahkan anak saya dapat kursi penjalin nganggo kayu, buku kayu ini mau ya apa kayu terembesi itu 154.000 wes kursinya papat. Nanen Pak. Ini walaupun belum terintegrasi, terunified di dalam suatu pemasaran bersama, tapi interkoneksitas saat ini dan kecepatan mengirim barang ini membuat rakyat di Suko Selatan itu lebih produktif. Ya, ini revolusi mental, menjunjung balikkan cara berpikir dari yang dulu tidak bisa menggunakan infrastruktur ini untuk lebih produktif, sekarang itu bisa. Minimal itu wah saat ini yang Jakarta Solo 5 jam 6 jam gitu. Minimal komentarnya begitu. Tapi berapa UMKM yang di jalan itu? Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kesulitan-kesulitan yang dulu tidak tertangani dan tidak butuh lagi lah ke Jakarta. Orang berpikir dulu lulus mahasiswa itu udah rebutan yang Jakarta, ya Jakarta kepental ya paling yang Tangerang, yang Depok, yang Banten. Jakarta kembali ke tinggi supaya dapat lapangan kerja, supaya dapat akses ekonomi yang lebih bisa produktif. Oh, saya enggak. Jadi akhirnya muncullah kelompok-kelompok IC, SB ini, HIPMI, wah HIPMI gembeleng kan sekarang kan, pokoknya mantan ketuanya jadi menteri kan, pasti akan ada akses berbagai jalur networking. Akhirnya orang itu malas untuk berinvestasi. Persyaratan investasi yang memberatkan. Dulu saya kalau pertemuan gini nggak berani mas. Sini kalau dokter aku rasa pecah gitu. Nah, itu terus pertemuan malah nyonyor kan. Gak iso gagang. Itu mulai
Pripun Pak Bimo? Di WA, PDW si BlackBerry ya. Tak wani jawab kan. Juga hambatan mengenai pengadaan lahan yang sulit. Faktanya Pak, ini saya sudah bikin UMKM, kantornya itu ternyata masih jalur hijau. Lah UMKM-nya di desa pakai jalur hijau lah. Jadi usul ke untuk mengusulkan izin pajak gak iso. Lah boleh sing jalur merah kok, mboten kedatangan. Lah kerjasama karo koncone, mboten purun koncone. Mereka dewi-dewi. Eranya era kolaborasi. Eranya era sinergi. Erane ora dodol ijen-ijen kuwi kan perlu digoleki pesugihan. Nggo mateni koncone sebelah itu sampe ben mati itu kan. Eranya tuh gawe kuliner bareng-bareng. Ya kan? Di gawe digital pesennya bisa bareng. Kalau zaman dulu kan gawe soto, boleh ke pesugihannya balaan. Sekarang itu bukan itu lagi. Apa boleh ke apa nganggo tundel apa boleh ke tali wangke, tali pocong. Jadi memperhatikan dan mencermati permasalahan tersebut dan peran dalam penanaman modal cukup signifikan dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Tidaklah mengherankan jika di berbagai negara dalam dekade terakhir ini, baik negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha seoptimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi. Dalam hal ini Indonesia salah satu negara yang terus berkembang dan selalu membuat inovasi-inovasi yang terbaru, yang salah satunya dalam sektor penanaman modal. Terus Arab Sukoharjo makmur, Arab Solo yang Spirit of Java, mau yang Boyolali ramah investasi, mau yang Klaten Beriman, bersinar. Intinya semua mengarah bagaimana investasi ini bisa mulai menggeliat, dan tentunya investasi ini kolaborasi antara tadi entrepreneurship daerah, antara koperasi, antara investasi nasional dan mungkin juga investasi asing. Dan dalam hal ini pemerintah melalui BKPM yang dulunya badan sekarang dari kementerian supaya duwe gigi untuk ngumpul ke regulatornya itu kan tidak hanya di badan ya, badan tapi tangannya sama kakinya nggak bisa gerak Pak, karena tangannya ke perdagangan, tangannya ke perindustrian, tangannya ke SDM gitu. Jadi kepalanya ini kayak kepala wong dungu, pengen sesuatu tapi nggak bisa kerja karena badannya nggak bisa gerak di menteri-menteri lain yang tetap kekeh untuk megang otoritasnya. Maka dibuatlah kementerian gadget saja, ben iso melakukan langkah-langkah koordinasi. Bahkan beberapa kewenangannya di Undang-Undang Omnibus Law itu dikek full yang ini Menteri BKPM, yang turunannya nanti ke dinas-dinas di daerah ya. Ini kolaborasinya begitu. Jadi kita melihat bahwa kerjasama antar kementerian ini berfokus memberikan dampak lebih besar daripada pertumbuhan iklim UKM. Ruang lingkup MOU di antara lain pertukaran data dan informasi, fasilitas kemitraan UKM dan koperasi dengan investor, serta pengembangan UKM dan koperasi. Dalam hal ini peningkatan kapasitas pelaku usaha UKM dan koperasi. Jadi tadi sudah disinggung juga oleh Pak Imam mengenai tidak setelah infrastruktur ada, persoalan duitnya kita bereskan di lembaga keuangan mikro. Kita membuat holdingisasi ultramikro antara BRI, antara Pengabdian dan antara permodalan madani. Ini kita
Pak Dagang supaya persoalan keuangan itu segera terselesaikan secara lebih cepat di dalam kebutuhan-kebutuhan permodalan. Dampak yang lebih besar lagi pada pertumbuhan iklim UKM. Ruang lingkup MOU UKM ini antara lain pertukaran data dan informasi, fasilitas kemitraan UMKM dan koperasi dengan investor, serta pengembangan UKM dan koperasi. Ya, tadi saya katakan eranya kolaborasi, eranya sinergi, eranya mungkin di Subo-Subo Warna Selatan ini wis dalam satu katalog. Kalau sekarang masih cari-cari sendiri. Atau apa itu? Tidak boleh diri yang Mbak Google ya. Itu tidak bisa. Harus apa ini? Antara HIPMI, antara Apindo, antara ICSB. Sudah kayak bikin kayak buku IKEA ya Mas. IKEA itu UMKM Mas. Dan dari siji Perancis dan mobil panganan ya. Mulai jus pete tekan jus durian atau jus jengkol gitu, sampai kursi, sampai makanan, sampai itu harus terintegrasi dari manapun UMKM. Inilah yang kita harapkan, ada satu bentuk yang mungkin juga hanya UMKM, masuk juga katalog kelas menengah, masuk juga katalog satu cara untuk lebih membangun, meleverage produk ini ke placement pasar. Ini sudah modelnya sudah begitu. Maka sehubungan dengan pemerintah pusat dalam mudahkan masyarakat untuk berwirausaha, sebagaimana dalam instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 mengenai percepatan kemudahan berusaha, kini masyarakat Indonesia sudah bisa mendapatkan bisnis mereka dengan praktis. Ya. Hal ini sudah difasilitasi oleh Kementerian BKPM dengan adanya sistem online single submission. Ini penting, kita kejar terus kemarin dengan rapat modal. BPN kejar terus, apa ini maunya? Bagaimana secepat mungkin? Ya, UMKM juga dilibatkan di dalam proses berbagai kendala yang ada. Ya. Duitnya tak siap ya, mulai ada kita lihat nanti Mas. Ya. Akhir tahun ini apa targetnya? Timelinenya kayak apa? Ya. Sampai pertengahan 2022 kayak apa? Sampai akhir 2002 seperti apa yang namanya OSS ini yang berbasis resiko. Adanya sistem ini diharapkan dapat semakin mendorong masyarakat untuk berani berwirausaha, sekaligus mendukung pengembangan UKM dan koperasi yang sudah ada agar bisa naik kelas. OSS ini hadir juga karena melihat kebutuhan dari sudut pandang investor yang mencari profit dan kebutuhan pelaku ekonomi yang ingin mendirikan dan mengembangkan usahanya. Jadi intinya semua punya peluang yang sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dimulai dari regulasi yang semua punya peluang yang sama. Dengan sistem teknologi ini memberikan ruang keadilan. Dan benisi semuanya birokrasi. Ya. Birokrasi sekarang dengan sistem single ini akan semua mengakses dalam satu sistem untuk percepatan izin. Online single submission dinilai salah satu langkah konkret percepatan pelakuan usaha. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian dan kelembaga, kemudian lembaga negara hingga pemerintah daerah, Pemda di Indonesia. OSS dimaksud untuk memangkas waktu birokrasi dalam proses perizinan usaha akan disesuaikan dengan risikonya, dan untuk jenis usaha berisiko rendah hanya membutuhkan perizinan berupa nomor induk berusaha.
Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui percepatan pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluh panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai satu usaha. Ini terus positive thinking, ya. Kawan-kawan birokrasi juga di-empowering, ya. Diberdayakan, kemudian tidak di-outsourcingkan untuk OSS ini, tapi harus dari kolaborasi, sinergi, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kementerian BKPM dan dinas penanaman modal di daerah, sehingga sistem OSS dan dalam fasilitasi penyelenggaraan perizinan berusaha merupakan perwujudan yang merupakan akibat perwujudan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 yang kemarin saya di demo bisa-bisa. Waduh, yo serba-serba tuh, lanjut gitu kan. Yang waktu itu tidak akan lagi yang namanya Januari itu sebagai pandemi gelombang 3. Amin. Tapi itu tidak hanya bisa dengan tepuk tangan. Cuci tangan. Itu harus dengan cara bagaimana teman-teman juga ngojo-ngojo isi vaksin. Kayaknya ini ya nasi vaksin ya. Sampun, Pak. Bahasane ya rada kejem. Tilang saiki ora mung STNK karo BPKB, kan? Tilang saiki STNK, KTP karo kartu vaksin, kan? Begitu ditilang karo vaksin, ono kurang vaksin, wedi Pak disuntik, jewet, kan vaksin. Pun kira kejem sithik ra apa dengan bersama. Itulah yang kita harapkan untuk Apindo, untuk ini, untuk ICSB dan teman-teman lain. Kalau masih pengen bervaksinasi ria, hubungi Balai Rakyat untuk bareng-bareng ya. Tak tekaknya vaksin, nanti yang tak gelem kita iming-imingi sembako. Karena juga mau beras toh, untuk Indomie toh. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, pasal 6 lebih tekanannya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan. Kita juga akan mempunyai perusahaan asuransi terbesar minimal di Asia Tenggara atau Asia, ya, IFG ini. Masuk perusahaan gede kayak Indonesia 200 juta penduduk dengan APBN dan BUMN dengan seluruh kegiatan ini juga asuransi terbesar. Ya. Kita punya asuransi risiko, punya asuransi jiwa, punya asuransi umum, termasuk di dalam asuransi usaha. Ini yang kita harapkan supaya risknya itu negara yang adil, ya. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu juga melindungi dalam konteks tidak diserang oleh negara lain. Dan itu serampung lah kalau tembak-tembakan lagi, kecuali yang Timur Tengah, kelompok ISIS atau kelompok Taliban atau kelompok Papua sana ya. Tapi melindungi daya beli, melindungi kemampuan untuk usaha rakyat, inilah tugas negara yang era globalisasi dan era perdagangan dunia yang lebih supaya kompetitif ini. Inilah tugas negara di dalam memberikan berbagai perlindungan. Di dalam PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil mikro dan menengah, undang-undang tersebut mengatur kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan tingkat risiko rendah dapat mendapatkan perizinan yang tunggal. NIB berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga mencakup standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi produk yang wajib halal dan atau SNI. Cukup jelas arah dasar hukum tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Membuat Indonesia makmur itu gampang. Membuat Indonesia yang tumbuh berkembang ekonominya itu gampang. Ini lebih pada kepentingan masyarakat, sehingga
rakyat mempunyai kekuasaan di aspek ekonomi dan Cipta Kerja dalam di aspek pemerataan di situ. Bagi pelaku usaha, RUU Cipta Kerja slide ke-7 akan memberikan manfaat yang mencukupi kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko based approach. Ya. Selain itu, dengan adanya pemberian hak dan perlindungan pekerja garing buruh yang lebih baik akan meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha. Selain itu, kebermanfaatan undang-undang koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip undang-undang syariah, selain juga kemudahan dan pemanfaatan teknologi. Slide 8, hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan di sidang umum MPR RI 16 Agustus 2021. Presiden Jokowi menekankan bahwa perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah menjadi agenda utama. Peningkatan kelas, ya, naik kelas. Oleh karenanya itu berbagai kemudahan disiapkan untuk pertumbuhan UMKM. Ini penting. Slide ke-9, sistem online single subscription berbasis risiko saat ini telah menerbitkan lebih dari 200.000 nomor induk berusaha sejak digunakan pertama kali dengan sistem terbaru tanggal 14 Agustus 2021. Apresiasi buat Kementerian BKPM, dan berdasarkan data Kementerian BKPM, total penerbitan NIB per September sejumlah 205.373, transparan, akuntabel, terukur. Jadi kos yang diberikan Komisi 6, duit yang dideledekkan di Kementerian BKPM ini harus berdampak pada kesejahteraan, harus pada peningkatan. Salah satunya adalah secepatnya mengurus dengan penerbitan NIB ini. Jumlah ini terdiri dari usaha perorangan sebanyak 187.435, badan usaha sebanyak 17.938, dan angka tersebut menunjukkan 90,8% NIB yang diterbitkan adalah pelaku UMK. Luar biasa. Melihat data tersebut menunjukkan bahwa antusias dari masyarakat dalam berusaha semakin tinggi, dan BKPM harus terus hadir membuktikan sistem ini dinilai akuntabel, transparan, profesional, efisien dalam memenuhi permasalahan perizinan berusaha yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat, dengan memperhatikan aspek lainnya juga. Dan berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Jateng menyebutkan UMKM tumbuh 15% di 2020, tercatat 4 juta UKM di Jateng. Dari total tersebut 3,7 juta merupakan UKM di bidang mikro. Diharapkan dengan adanya sistem perizinan berbasis risiko yang diinisiasi Kementerian Investasi BKPM dapat lebih meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di Sukoharjo dan sekitarnya, Jawa Tengah, mengingat bahwa perwujudan dari Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Lainnya terlalu makro. Pak Haris mungkin atau Bapak Arya Bima untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Jadi, Pak Luhut. Yang terkait untuk NIK akan jadi NPWP Pak, ini sampai saat ini regulasi belum ada Pak. Memang di sosmed kemarin sempat saya baca juga itu Pak, itu dari Pak Dirjen sama Bu Sri Mulyani sepertinya arahnya ke sana itu. Tetapi sampai kami sempat membaca di medsos itu kemarin ada rencana seperti itu gitu. Monggo nanti mungkin Pak Arya Bima yang di tingkat pusat lah ini bisa dikomunikasikan, ternyata di tingkat bawah ini juga menjadi satu kekhawatiran Pak, kalau otomatis NIK menjadi NPWP gitu.
Mungkin ngatur Pak, karena ini masih di jajaran tingkat pusat gitu nih. Nanti kami pelaksana di tingkat bawah gitu Pak. Atau Bapak mungkin ada tambahan dari Pak? Yang pertama terkait dengan sosialisasi, tentunya kami dari Kementerian Investasi, BKPM, dan Legislatif akan sangat terbantu teman-teman dari asosiasi, baik itu Apindo, IPMI, KD, ICSB. ICSB, dan Ibu Eno sebagai mungkin kalau dulu zaman Pilpres itu relawan. Sudah mau mulai lagi, Iya. kawan, relawan sudah mulai lagi. Ada surat tugas khusus. Jadi edukasi itu penting. Karena ini kan sistem baru, reformasi baru, maka harus diberikan edukasi. Yang kedua, apakah NIK atau NIB akan menjadi NPWP? Itu kembali lagi, gak usah khawatir. Ada threshold, kalau berperasaan threshold, ya. Ada batas minimal yang bisa kena pajak. Cuma harus disampaikan saja bahwa kalau mau besar itu harus punya legalitas. Perusahaan-perusahaan kecil itu supaya mendapatkan pembiayaan dan kepercayaan penuh, gak usah takut. Maka perlu ada edukasi. Apakah nanti NIK, NIB akan menjadi NPWP? Itu nggak usah khawatir. Karena selama batas-batas tertentu itu nggak akan kena pajak. Nggak usah khawatir itu. Yang kedua, kalau nanti NIB ini, memang karena NIB ini adalah seluruh KL, tadi disampaikan oleh Pak Arya Bima tadi, seluruh kementerian, lembaga, dan daerah, itu semuanya terkoneksi. Begitu ada NIB, Bapak itu nanti akan langsung masuk ke BPJS. Nanti akan langsung masuk dengan notifikasi ke kantor pajak. Nanti secara otomatis akan mudah membuat NPWP. Kalau dulu buat NPWP, Pak, ada konsultannya sendiri buat NPWP. Karena itu perlu untuk mendapatkan kredit. Nah sekarang dengan sistem organisasi yang baru ini, dengan undang-undang CK ini, maka secara otomatis Bapak Ibu sekalian nggak perlu ngurus NPWP, karena ternotifikasi NIB Bapak Ibu sekalian. Dan nggak usah khawatir, kembali lagi ini edukasi kepada pengusaha-pengusaha yang baru maupun yang UMKM. Yang kedua terkait server sering down, betul, harus kami akui karena ini kan sedang dalam penyempurnaan. Ya. Ini sekarang NIB itu yang baru maupun yang lama. Bayangkan dalam tempo berapa bulan ya, sudah 200.000. Jadi ibaratnya pintunya udah lebar, tapi ternyata yang masuk buahnya, itu bukan buahnya lagi pakai buahnya. Sehingga terkadang pas kalau lagi beramai-ramai stuck. Tapi kalau di pagi gitu ya, itu lancar. Memang sekarang lagi ada penyempurnaan. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang lagi ada penyempurnaan. Tapi yakinlah karena kami dapat anggaran dari Komisi 6, udah disetujui kemarin. Saya yakin kita bisa. Beliau juga menyetujui. Maka kami harus bisa membuktikan bahwa yang diberikan itu memang untuk sebanyak-banyak. Bayangkan tadi Pak, Bapak Ibu sekalian, dari 200.000 itu perorangan 87.173.000. Sekarang Bapak Ibu sekalian bisa sendiri itu bisa buat punya NIB, bisa gaya-gayaan gitu loh. Aku punya loh ini legalitas. Gitu. Dan bisa masuk ke perbankan dengan NIB itu. Nah, jadi intinya adalah, kami mendukung penuh teman-teman asosiasi pengusaha maupun asosiasi yang lain. Mohon itu bisa diberdayakan, Pak. Kami itu ada anggaran juga yang namanya dana alokasi khusus yang juga dari Komisi 6. Kami bagikan kepada seluruh kabupaten kota. Di mana situ untuk pemantauan, fasilitasi, asistensi.
bisa digunakan itu untuk bisa berkolaborasi dengan para pengusaha, asosiasi-asosiasi untuk melakukan membantu asistensi dan fasilitasi termasuk pemantauan, Pak. Jadi itu, tapi kalau untuk terkait kebijakan yang ahlinya beliau, kita ingin dengar nanti arah kebijakan seperti apa ya, pasti beliau tahu duluan daripada kita ini. Monggo Pak, kalau ada tambahan. Arahnya yang seperti dikatakan Bu Sri Mulyani itu benar juga, dan eranya dalam bisnis global juga ke arah sana. Tidak bisa tidak UMKM ini bahkan yang gurem harus masuk dalam era bisnis yang mata rantainya itu harus satu alur sistem, baik itu lokal, daerah, regional, nasional, sampai global. Nah, RUU Cipta Kerja kita ini kan membangun daya saing. Kita akan terus berusaha Indonesia ini ojo mudah di objek. Infrastruktur ini jangan hanya dijadikan tempat untuk barang masuk ke Indonesia, tapi infrastruktur ini harus menjadikan barang-barang produk nasional, terutama UMKM ini membidik pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, yang tentunya itu melalui satu proses. Jadi kekhawatiran NIK menjadi NPWP itu kayak kemarin awal-awal kita tawarkan vaksin juga, Pak. Ya. Vaksin, ada yang disuntik katanya gila, ada yang disuntik katanya terus jadi lumpuh. Tapi faktanya kita harus menghadapi kenyataan dan pengambilan keputusan untuk kita berani ambil risiko membeli vaksin lebih dulu itu, yang mana Malaysia masih minggrang-minggring, Filipina masih berpikir terlalu kalkulatif, kita sudah booking dulu. Nah, kita sekarang sudah bisa menghasilkan vaksin dengan membeli bahan bakunya. Negara lain juga baru sekarang Malaysia aja ngurusi 49 juta rakyatnya aja hari ini masih kebingungan soal penularan yang belum terselesaikan. Saya sepakat ini akan ada pro kontra, dan disitulah proses kepropihakan tetap ya. Kalau nanti ini goncang ya setel kendu ya. Implementasinya, jadi ada visi misi kebijakan. Kebijakan ini akan turun ke program ya. Program ini akan turun ke kegiatan. Kegiatannya ini suntik menyuntik vaksin ya. Kegiatannya adalah proses mulai penyadaran pentingnya NPWP ya. Nah, kompromi itu di tingkat kegiatannya. Kalau kebijakannya memang kita mau membawa bangsa ini lebih produktif, kita akan membawa bangsa ini tidak hanya objek di antara bangsa-bangsa, di antara produk-produk luar, tapi kita menjadi subjek untuk menentukan ekonomi yang berdikari di negerinya sendiri. Setelah NPWP nanti kita masuk SNI wajib dan tidak wajib ya kan? Kemudian yang sudah bisa ber-SNI, kemudian tadi yang masalah produk halal ya kan? Produk halal kita aja belum dipercaya, Pak. Legalisasi halal itu untuk nasional, Mbak.
pada saat kita mau ekspor ke Timur Tengah, beberapa produk kita suruh nyari legalisasi produk halal ke Malaysia. Nah, kita juga terus kemarin ada operasi dan anggota DPR yang tiba. Betul kan? Wes aku dari DPR, perusahaan-perusahaan saham-saham ditarik semua, jangan ada. Wedi, Pak. Tidak hanya kalau saya politisi murni bahkan di saham nanti PT resminya ya kan? Mergo salah satunya ketakutan Mbak. Karena di situ soal pajak bukan saya takut, ya dari politisi ngurusi kayak gitu, kayak saya mikir apa Pak? Ngurusi urusan pajak-pajaknya. Nah, di tingkat kegiatan harus kita kompromikan. Jadi nanti ada kebijaksanaannya seperti apa. Orang yang bijaksana itu antara yang normatif dengan yang fakta. Ya. Gak iso bener salah atau baik buruk. Tapi yang tepat itu yang kayak apa. Jadi ada kegiatan, ada program, ada kebijakan, ada aturan yang ada atau undang-undang yang ada. Nah, untuk Kementerian Koperasi nggak iso rakyat ini, pokoknya rakyat itu nggak ada salahnya deh, gitu kan? Rakyatnya harus dimong. Penyadarannya juga tidak mudah. Dan saya akan jadikan masukan, tentunya di tingkat implementasi soal PBB itu yang seperti apa. Jangan sampai nanti terus gak adil. Wedangan yang kene itu pajak, wedangan kono gak oleh, Pak. Buat ternyata wong cilik itu stroke gawe gini, Pak. Aduh soto yang kene itu ora ono pajake lho. Yang kono ono. Itu hitungannya memet itu wong cilik kan. Pajake dibawa kemana-mana. Orang stroke listrik suka apa tuh ribet itu. Dan ini ternyata rakyat kita. Tetapi kalau dia sudah masuk sebagai seorang entrepreneur dalam hal apapun, ya konsekuensinya. Karena akses pasar ini juga harus dibagi dengan yang pasarnya itu tidak mendapatkan akses yang sama untuk pelaku UMKM. Nah, keadilannya itu dibaginya kan pajaknya, walaupun pajaknya cilik ya, cilik sebenarnya. Tapi mungkin bukan pajaknya, tapi persoalan urusan karo wong pajak itu yo pasti tenang, Mas. Ya. Kemarin saya bangun balai rakyat itu, ternyata ada surat suruh bayar 36 juta karena kelebihan luas yang harus dibayarkan. Tuh temuan itu 3 tahun setelah rumah itu ada. Nah, ada penjelasan bagaimana kalau ada masalah-masalah pajak itu ya sudah. Ini UMKM ini supaya tidak bertakutan ya digawe holdingisasi masalah ya kan. Tidak ini masalah yang tingpernik tadi disatukan terintegrasi supaya mitigasi masalahnya itu juga cetak. Di mana sebenarnya yang memberikan kekhawatiran ke pelaku usaha kecil, menengah, mikro, gurem Pak. Iya Pak, gurem Pak. Gurem itu kan yang ono babon karena anak entok itu kan. Beletuk guremnya kan menyangkili kayak gatel. Usaha gurem ini utangnya 600, 300 itu ya. Tukang bakso, ini kecil-kecil. Kecil-kecil kan banyak Pak. Nanti ini dongkrak ekonominya di sini. Dan negara gak iso kayak gawe dia sudah berusaha kan. Tapi beberapa potongan-potongan lain, saya pengennya gini. Kalau dia sudah dapat fasilitas layak, apapun, entah itu KUR, entah itu LPDP, entah itu
lembaga keuangan mikro atau ultra mikro seperti Pegadaian, Citibank menggunakan akses fasilitas publik yang dibiayai pajak. Pikir no, lanjut kan, diajak bicara. Dia pakai sekoliwet di pojokan itu kan, Mbak siapa itu? Mbak Yani. Itu berutune nak Pak. Butuhnya ayam, bukan butuhnya Mbak Yani ya. Sekoliwetnya. Masuk dari menguasai pojokan kayak gitu atau menguasai di pinggir jalan, kadang makan trotoar gak gelem gak PSBB. Nanti juga mengurangi hak rakyat juga untuk jalan di trotoar misalnya. Cara menjelaskannya memang lebih ke persoalan-persoalan ini. Pak Sone, Pak Sopo ini belum baru Pak Kong itu, wah itu trotoarnya sepangan mas, parkirannya kan. Jadi kan kita jualan macam orang kan. Kalau jenggungnya ya ragu pacikan kan. Kadang kita ngantri kalau ini gua nih. Monggo. Tetapi arahnya untuk membangun daya saing yang kompetitif nggak bisa lepas dari kewajiban ini, karena ini bentuk keadilan sosial juga. Tetapi sekali lagi ini harus, kebijakannya harus, programnya mulai tertata dengan target tertentu, tapi dalam kegiatan pelaksanaannya itu memang proses penyadarannya tidak bisa serta-merta menjalankan ketentuan keharusan secara masif. Nanti takutnya tadi, ketakutan itu membuat hal-hal yang lain justru sedang. Saya kira itu, maka nanti saya akan bicarakan di dalam rapat di DPR supaya persoalan pajak ini di dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bagi pelaku usaha kecil menengah mikro ini perlu ada penjelasan, ada satu narasi pemahaman buat mereka supaya bisa menerima. Dan terima kasih tugas dari teman-teman untuk bisa menyadarkan, kecuali kalau yang tergabung dalam organisasi-organisasi di HIPMI, di SIB, SB, kemudian di Apindo, ini masih di Petulusan gue harus metu organisasi. Karena institusionalisasi suatu kelompok itu ada lebih mengempowering, lebih memberdayakan, bukan malah menggrounded pemberdayaan dalam aspek-aspek bangunan hukumnya apa, fakta hukumnya apa. Memang ada selisih pasti, tapi bagaimana selisih inilah untuk selalu problem solving itu dibicarakan. Dan saya percaya yang sekarang untuk interkoneksitas, untuk listrik, untuk semua itu dipajak. Nganggo utang terus kudu senengnya rakyat juga kan, pakai pajak supaya kita ini lebih bisa maju. Dan itu terjadi di seluruh negara, baik mau negara yang sudah maju, menengah, maupun negara berkembang. Itu pembiayaan ini lebih karena putaran uang rakyat lewat pajak ini mampu lebih mensejahterakan untuk kemudian hari. Infrastruktur kita bukan prestasi, coba Pak Jokowi prestasi membangun infrastruktur, tapi buat negara di ASEAN saja, di Asia, infrastruktur kita hanya mengejar keterlambatan saja. Terlambat yang belum dibangun. Di sana udah bicara SDM dan teknologi. Ya. Pajak udah dulu, kita masih ribut sekarang, tidak apa-apa. Dalam konteks SDM, gitu. Jadi ini satu keterlambatan yang harus kita kejar, bukan prestasi. Infrastruktur teknologi listrik ini udah dulu ini. Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, udah 10 tahun lalu beres. Mereka sekarang SDM, termasuk pemahaman soal pajak itu SDM. Jadi ini yang saya kira sosialisasi semacam ini perlu. Masuk DPR ya kaget-kaget Mbak, cetak kerja apa gitu, kok demo-demo apa gitu. Jadi
kita sih juga yang ngomong politik itu kan apa? Yang rakyatnya berontak itu kan wedi loh. Kehilangan posisi wedi kan. Jadi saya yang ngomong rakyat ya. Apalagi masalah pajak, politisi yang hanya sekedar cari posisi kan rumangsane membela rakyat harus, tapi membela rakyat dengan cara yang benar itu ada satu hal yang penting. Nah, benarnya menurut siapa? Ya Gusti Allah, ya menurut undang-undang, ya menurut awakku, ya menurut awak kita semua kan, kan? Itu adalah kebenaran ya. Ini yang saya kira penting proses transformasi berbagai hal dalam proses